Haleluya. Haleluya, balik lagi bersama kita di mana? Duo onar Dua orang tidak terkenal tapi ingin hidup benar. dan tentunya kita akan bawa berita-berita kebenaran yang akan dikemas kita kemas melalui secara mendalam. Menarik serta Juga apa itu? luar biasa. Luar biasa. Dan kalau kurang mendalam, maafkan kami. karena itu kami buat konten ini. Yes. Oke, kita udah di episode kelima saat ini, teman-teman. Dan untuk saat episode kali ini edisi khusus. Ya. Kenapa dibilang edisi khusus? Khusus karena Karena ini sangat dikhususkan buat anak-anak gembala, anak-anak pendeta ya. ya anak gembala lah. Anak gembala. Karena kita akan ngebahas tentang seputar Keluh kesah. anak-anak gembala atau anak-anak pendeta. Yes. Ya tentunya juga Akan menghadirkan beberapa narasumber yang dimana mereka itu ada anak gembala. Yes. Dan partner gua adalah anak gembala. Haleluya. Dan coba dari lu men. Kalau dari gue sih memang anak gembala tuh adalah porsi tersendiri ya Iya. dalam kehidupan, karena gue bisa bilang bahwa gue lahir tuh gue punya tuntutan. Iya. Itu dituntut untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Ketika main sama teman-teman harus dibilang, lu tuh harus sadar lu tuh anak gembala. Oh. Kayak gitu. Terus berpakaian mungkin dari gaya, pokoknya semuanya tuh dilihat. Semuanya tuh dari segala aspek kita dilihat. Oh. Nah, apakah kita mencerminkan keluarga gembala atau enggak? Dan masalah ini masalah klasik yang akan terus terjadi. Iya. Karena pandangan-pandangan orang-orang ya berkaitan dengan anak gembala ini nggak akan pernah habis menurut gua. Jadi kayak semacam ada beban nggak sih yang harus kita? Karena kan gua kan anak gembala, jadi kayak sebenarnya sih menurut gua nggak cuman anak gembala, semua anak pun pasti ada tuntutan masing-masing, atau ya. ada beban yang gimana mereka harus tanggung, ya yang mencerminkan keluarga mereka gitu kan. Ya. Mungkin kalau anak gembala itu kayak spesial gitu, tau gak sih, khusus karena yang kita tahu bahwa anak gembala atau ya itulah anak gembala, setidaknya mereka harus suci, kudus gitu. Ya gak sih, Nda? Nah, untuk kali ini kita nggak bakal ngobrol-ngobrol banyak, maksudnya kita nggak bakal berdiskusi, tapi kita akan menelpon langsung beberapa orang yang tentunya kita tidak janjian. Jadi mereka tidak tahu bahwa kita akan menanyakan mereka tentang keluh kesah anak gembala. Ya, gue punya teman-teman beberapa ya. Maafkan temannya juga. Maafkan ya. Kita tidak mengasal. Jadi gue akan telepon salah satu teman gue, pertama namanya Sifra. Dia sekelas sama gue sekarang. Dan dia sekarang satu kuliah di Jakarta. Sama-sama kuliah gue di Jakarta. Dia anak pendeta, anak gembala dari salah satu gereja di Jakarta. Kita akan telepon, kita akan tanya keluh kesah dan segalanya. Yes. Gini ya, aman ya? Aman. Lama banget. Lama sekali. Ayo Sifra, angkat. Halo, Sif. Halo Sif. Oi Sif. Oi, kenapa? Gue pengen nanya-nanya nih. Lu sibuk nggak? Lu sibuk nggak? Gue pengen nanya-nanya. Itu ribet banget tuh. Cari tempat sepi dulu dong. Gue malu. Kenapa? Gue mau nanya-nanya keluh kesah nih sebagai anak gembala. Gue tahu sih sebenarnya, cuman apa ya? Aduh. Perlu banyak bukti kayak gitu. Kebetulan kan kakak Sifra kan ini kan. Lu skripsi apa sih tentang anak gembala ya?
Nah, menurut lu tuh keluh kesah anak gembala gimana sih? Maksudnya? Keluh kesah Gampang apa? ya pengalaman lu secara pribadi. Aduh, gue bingung lagi mau nanya apa. Dalam pengalaman lu secara pribadi sebagai seorang anak gembala itu gimana sih gitu problema kehidupan. Gue mau melakukan penelitian nih. Lu mau ngambil itu nanti? Enggak, cuman mau bikin riset di Papua. Oh. Iya. Kalau kesannya tuh maksudnya di keluarga kah atau di luar keluarga? Dalam diri sendiri yang lu temuin di keluarga, dalam keluarga. Terus kenapa akhirnya lu mau milih jadi seorang hamba Tuhan? Apakah itu panggilan? Apa itu cuman paksaan dari orang tua? Atau karena nggak ada pekerjaan lain jadi Anda memilih untuk jadi penerus orang tua dan lain sebagainya? Kayak gitu, lo bisa deskripsikan lah. Kalau kesan gue, bentar. Kok lama? Kalau kesan gue itu, kalau di keluarga itu, gue kalau dulu tuh lebih sering ditinggal sama bonyok. Jadi kayak ya peranan bonyok waktu gue kecil tuh buat gue sendiri sih kurang. Yeah. Buat gue sendiri kurang. Nah terus udah dari bonyok gue kurang dapat perhatian kayak gitu. Nah dari kakak gue sendiri pun ternyata respon ke gue itu juga kurang enak. Nah jadi kalau dibilang dulu tuh pokoknya gue udah asem banget lah, gak enak banget waktu gue kecil gitu kan. Kalau orang kan kecil bahagia, kalau gue kagak kayak gitu. Nah terus seperjalanan waktu sih kalau di jembatan kayak gak berasa lah, maksudnya ya kalau waktu gue kecil dilihat gembala tengah jembatan ya gue gak bisa, biasa aja kayak udah gitu loh, jemaat dan gue kan kayak gak belum ngerti. Tapi di sini tuh dulu sebelum gue masuk ke STT ya ribet aja gitu, ribetnya kayak gue mau kuliah di mana mereka harus kayak tahu, terus gue kayak pakai baju salah-salah aja, maksudnya gue ya namanya anak muda ya pengen aja gitu kan pakai baju bebas. Gue nggak suka baju seksi, tapi kalau gue lagi pengen nyaman-nyamannya gue pakai baju yang nyaman buat gue. Nah kadang tuh bajunya kan ya gombrong-gombrong lah, atau enggak ya agak kebuka gitu lah uangnya. Nah itu diribetin mereka tuh karena menurut mereka ya karena nggak sopan gini lah. Gue kan kayak ya gue pengen santai, masa gue mau pakai kemeja terus tiap hari ya gitu. Mulai diribetin tuh. Ada terus kehidupannya kayak ya gue kebanyakan main, atau gue apalagi gue nggak ikut ibadah bla bla segala macam, atau izin dan segala macam, itu pasti jadi omongan yang ribet gitu loh. Maksudnya gue kan ada alasan kenapa gue nggak ikut ibadah, kan gue ada alasan kenapa ini. Dari kayak buat mereka tuh kayak lu anak gembala ya lu harus datang. Sedangkan mereka ya suka hati mereka gitu, mereka mau datang ya datang. Gue bilang lah gak adil banget lah ini, orang-orang udah gila kali semua gitu itulah. Terus kenapa akhirnya gue masuk STT? Gue merasa bukan merasa sih, tapi gue yakin tuh panggilan Tuhan buat gue. Kenapa? Karena dulu memang gue tuh pengen banget jadi gembala. Gue pengen banget jadi, enggak gembala, gue pengen banget jadi pendeta. Terus dulu tuh gue pengen banget jadi pendeta dan gue pengen banget jadi penginjil, karena kayak passion gue itu pengen banget gue nolong anak-anak kecil. Sampai dulu tuh gue kayak pengen banget bikin rumah singgah untuk bawa anak-anak kecil, dan gue pengen lihat mereka tuh belajar sama gue, terus belajar segala macam. Dan gue pengen buat tempat itu tuh benar-benar semenarik mungkin supaya anak-anak itu tuh ngerasain keluarga banget gitu kan. Kata terakhir nih. Kenapa? Nasihat terakhir. Kan akhirnya lu mau milih untuk mengikuti jalan Tuhan ya, walaupun memang gak bisa enak nih dalam hidup. Nasihat terakhir kepada teman-teman yang anak hamba Tuhan, mungkin dede-dede gemes yang dede-dede gemes. Mungkin ya yang anak-anak hamba Tuhan, nasihat satu kalimat aja deh. Satu kalimat gimana ya?
ya kalau apa ya, Ya paragraf berjuang deh. aja kali ya, berjuang Ya. sampai bener-bener nemuin apa yang Tuhan mau di kehidupan kita. Karena percayalah, jadi anak gembala itu gak enak sebenarnya. Ya. Karena ya harus banyak tuntutan, harus banyak sesuatu yang ternyata kita korbankan. Tapi ya itu yang gue pegang sekarang ya, sebagai anak gembala, apa yang gue alamin kemarin bisa jadi berkat ketika gue bisa melayani orang lain nanti. Itu yang gue pegang sekarang. Jadi kayak gue akhirnya nanti ketika gue menyampaikan firman, bukan kata orang begini loh, enggak, tapi karena gue udah ngalamin, gue bisa membicarakan itu. Karena gue udah ngalamin Tuhan langsung. Nah, buat ada di tingkat ya udah kayak gitu aja, berjuang aja, dan kayak ya semua ada masanya sih. Jangan pernah kabur sih kalau buat gue. Karena gue sempat mau kabur dan sempat kecewa, sempat nangis, sempat lingkungan, tapi ya itu lagi, kalau Tuhan udah pilih kita, pasti Tuhan yang membuat hati kita yang hancur. Caelah. Oke deh, thank you banget nih Sif. Nanti nonton di YouTube ya, Sif. Ya. Apaan nonton dia? Iya, nanti nonton di YouTube Sif. Kami dari 2 Onar. Thank you banget sih Kak. Gila. Suka. Thank you banget ya untuk sharingnya tadi, sangat memberkati banget. Nah, Sif. Sebelum tutup, kita mau nanya nih. Sebelum tutup mau nanya, boleh nggak di share di YouTube? Minta izin dulu nih, aman nggak? Aman lah ya. Boleh. Oke, thank you banget. Jadi aman ya, Sif. Oke Sif, kita cari korban yang lain ya. Oke, Sif. Sampai ketemu nanti di Duona. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Dadah. Nanti kalian. Yoi. Yes. Yoi. Nah, ini satu teman nih, dia jam 7 ada doa. Iya. Jadi kita langsung singkat telepon ya. Langsung singkat aja, Kak. Coba tanya ke Lukasa sama apa sih pesan lu? Nah, kita akan telepon teman kelas gue juga. Temennya Siva juga. Teman Siva juga, kita satu kelas. Namanya Marla. Anak gembala juga di Salah satu gereja. Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat. Diangkat dia nih. Halo, Mar. Kenapa? Mau nanya nih. Bentar, nggak sibuk kan? Bentar aja. Enggak. Ini ada mau penelitian nih, lagi mau penelitian berkaitan dengan anak-anak gembala. Jadi mau nanya nih, keluh kesahnya Marla selama jadi anak gembala apa? Selama apa? Selama jadi anak gembala. Iya, selama jadi anak gembala kenapa? Keluh kesahnya apa aja? Keluh kesahnya, apa ya? Maksudnya kita mau ngelakuin apa? Ya mikir sih jadi 2 kali. Maksudnya kan kayak pakai baju. Kayak kita misalnya kalau cewek kan misalnya adalah kepengen pakai baju apa gitu-gitu kan, itu kan kayak nggak sembarangan, kayak kita pakai ripped jeans aja. Apalagi kayak kalau anak gembala, kok maksudnya pakai kayak gitu nggak boleh. Sebenarnya sih mungkin beberapa orang aja ya, kalau sekarang sih banyak yang juga ingin, cuma ya itu kayak 1-2 orang pasti ada yang ngomong, terutama kalau misalnya orang-orang yang lebih tua banget. Terus pakai baju ya, perilaku. Perilaku, terus apa ya? Udah sih gitu doang. Ya mungkin waktu masih belum ngerti inian pelayanan, maksudnya kayak ya anak-anak biasa yang tumbuh pada remaja pada umumnya pasti kayak ada rasa berontak, ada rasa nggak kepengennya. Cuma seiring berjalannya waktu asik dan dan nyadar akan posisi yang akhirnya misalnya diambil jadi ngikut juga orang tua untuk pelayanan, jadinya kayak ya udahlah, bersyukur aja gitu. Keuntungan jadi anak gembala apa sih? Keuntungannya? Ya nikmatnya lah, apalah. Nikmatnya apa ya? Selalu dalam selalu dalam berkat dari nggak deh. Nggak. Nikmatnya apa ya? Nikmatnya kenal banyak orang. Koneksi.
Koneksi linknya mantap. Koneksi terus ya sebenarnya nggak cuma jadi anak gembala sih. Yes. Cuma kan pasti ada kayak gimana gitu. Ya oke. Terus sama apa lagi ya? Nikmat. Kayak nikmatnya sedikit kali ya, nikmatnya karena kayak udah diajarin firman Tuhan kali ya. Yang ya kalau yang mengerti, yang mengenal, yang benar-benar yang orang tuanya juga bisa jadi contoh ya, kita jadi malahan jadi kayak kagum sama orang tua kita. Itu sih kayak nikmatnya. Nah, kan hidup ini jadi pasti bikin podcast ya? Enggak, ini penelitian. Oh. Hidup jadi anak gembala ini kan emang hidup jadi anak gembala ini kan emang punya banyak problema gitu. Tapi kan Marla kan sendiri masuk dalam perkuliahan yang akhirnya jadi seorang hamba Tuhan lah gitu. Kok mau sih kayak gitu? Walaupun kan sebenarnya kan gak enaknya banyak juga nih. Kenapa mau sih jadi hamba Tuhan? Kenapa mau? Satu, kepanggil lah. Oke. Ya itu aja alasannya. Tidak ada alasan lain. Kayak iya kepanggil karena kalau nggak kepanggil, maksudnya dan gini kayak satu kepanggil dan kedua ya karena ikut mau nurut aja sih. Jadinya ya udah. Nurut dan jadinya kayak enjoy kan, maksudnya pas mungkin awal-awal nggak mau kan kata orang kan bisa karena terbiasa asik gitu. Bisa karena terbiasa. Nah di sini juga maksudnya pas masuk ke pelayanan juga gitu yang mungkin tadi ya kayak nggak mau kayak kepengen punya cita-cita ya bukan berarti kayak sekarang nggak punya cita-cita ya ada juga gitu. Cuma jadi kayak kayaknya pelayanan nggak masalah juga gitu. Oke. Bersyukur nggak jadi anak gembala? Ya bersyukur lah. Kalau nggak bersyukur udah dilempar. Oke. Pesan-pesan. Siapa sih nih yang penelitian? Saya mau penelitian di Papua. Oh. Pesan-pesan untuk adik-adik atau untuk teman-teman yang mungkin lagi dalam perjalanan sebagai seorang anak gembala, apa sih pesan terakhir? Pesan terakhir. Pesan-pesan. Oh, pesan-pesannya jangan pernah merasa nggak bersyukur. Justru harus bersyukur kalau misalnya orang tua kita itu adalah pelayan Tuhan. Karena bagaimanapun ya itu ada sebuah privilege tersendiri lah. Apalagi kalau keluarga pelayanan dan jangan menjadi beban dan justru kita harus jadi bantu saling bahu-membahu gitu kan. Kadang ada yang juga mikir kan ini cuma orang tua gue yang pelayanan yang gembala apa segala macam, tapi gue kan saya punya jalan sendiri. Enggak, walaupun kita misalnya nggak ikut pelayanan juga, maksudnya nggak ambil alih dalam urusan gereja lah atau apapun segala macam itu ya tetap di pekerjaan di kuliah harus juga mencerminkan yang benar-benar yang jadi panutan gitu, dan jangan malah jadi rebel. Maksudnya kan banyak anak yang jadi berontak, ada yang mungkin karena kesel, sama bapak gue karena pelayanan terus jadi rumah nggak keurus apa segala macam. Ya pasti ada perasaan kayak gitu sedih, cuma nggak bisa kayak gitu. Kita kan mesti ya kalau kayak aku sendiri sih pribadi kayak ya nggak apa-apa lah misalnya orang tua kayak pelayanan terus tapi kita masih di rumah gitu, masih di rumah masih ada yang bisa dibersyukurin. Ada orang kan yang mungkin kayak misalnya emak bapaknya pergi keluar tapi misalnya ngapain gitu hal-hal yang aneh itu malah lebih gaswat gitu. Lebih gawat. Begitu ya? Begitu ya, Mar? Ya gitu. Jangan lupa ditransfer ya BCA 7650 nanti. Siap. Nggak apa-apa ya dimasukin YouTube ya. Ini masukin YouTube. Halo Mala. Selamat datang di Duo Ona. Nggak apa-apa ya masukin YouTube ya. Nggak apa-apa. Oke. Maaf nggak jelas sih tapi jawabannya palingan. Oke. Nggak apa-apa, kita udah dapat intinya. Iya. Sangat memberkati ya. Sangat memberkati banget. Oke. Makasih Mar. Harus memberkati bagi banyak orang. Asik. Iya, asik. Ya transfer mandiri kan. Kenapa? Enggak. Kenapa? Enggak, tadi bukannya Bapak yang mau ngomong. Oh iya. Jangan lupa transfer mandiri. Oke deh, thank you. Oke, kita akan teman-teman. Kita akan hubungin salah satu teman kita tadi udah 2 cewek. Nah, sekarang mungkin cowok ya. Iya, sekarang cowok. Kita akan telepon. Iya. Ini seorang anak pendeta. Jadi kalau lama nggak apa-apa ya, karena kita bakal ngebahas tentang keluh kesah anak gembala.
Ini anak gembala dari satu gereja di daerah Sulawesi Selatan. Ondokule. Gila. Emang lumayan apa namanya? Ada bukan pressure ya, tapi kayak ada yang harus dibawa. Karena nggak jauh-jauh. Dari dua narasumber kita tadi kita lihat bahwa memang perasaan yang kita sebagai anak hamba Tuhan nggak dapat nih. Iya. Ada satu hal yang hilang karena mungkin orang tua terlalu sibuk pelayanan dan lain sebagainya. Tapi mereka selalu bilang bahwa bersyukur tuh penting. Iya. Dan pastinya tadi dua narasumber kita itu mereka saat ini mengambil bagian sebagai seorang pelayan atau mengambil apa ya dibilangnya mengambil apa sih namanya? Mereka melayani Tuhan lah. Iya, mereka sebagai pelayan Tuhan emang karena dirinya sendiri ingin melayani, bukan karena orang tua atau apapun ya. Ini sambil nunggu penelpon. Iya. Penelpon kita telepon. Kita telepon teman kita. Gue mau cerita nih berkaitan dengan jadi anak gembala juga sih emang gue jujur ngerasain hal-hal itu juga. Ada beberapa poin yang memang agak hilang, agak kurang gue temuin dan sebenarnya menurut gue di keluarga-keluarga yang biasa ya, maksudnya biasa dalam artian orang tuanya nggak kerja sebagai pelayan Tuhan, nggak mengabdikan diri, itu pun ada kok men, pasti iya sih benar-benar pasti ada permasalahan bokapnya, terutama ya kepada bokap itu gue sering banget ketemu nih di komunitas Kristen, banyak orang yang kecewa sama orang tua terutama bokap. Jadi memang ya anak pendeta jangan menganggap dirinya spesial juga. Semua orang punya. Ya gue bilang ini gue mau wakil anak pendeta juga. Iya. Kecuali gue bukan anak pendeta, gue bilang kayak gini kan. Betul. Dalam perjuangan ini kita punya masalah masing-masing dan ya yang harus kita lakukan adalah kita berjuang. Ini Peter nggak telepon nih. Iya. Kita ganti narasumbernya. Mau lo atau yang gue nelpon? Lo aja deh. Iya. Nah, dalam artian kita nggak bisa karena gue anak pendeta jadi gue harus lu aja deh biar pas riset. Kalau gue kan nggak mungkin dan tak tahu. Riset siap. Karena iya sih bener nggak, maksudnya nggak hanya anak pendeta pun menurut gue semua anak punya orang tua manapun pasti punya salah satu, apalagi khususnya dia anak pertama pasti ada tanggung jawab yang harus dia lakukan gitu kan. Begitupun juga ya sebagai anak pendeta, walaupun gua bukan sebagai itu anak pendeta ya, tapi pasti ada tanggung jawab yang harus kita tanggung, khususnya kita sebagai anak, karena kan nggak mungkin kita sebagai anak kita lepas daripada tanggung jawab orang tua kita kan. Pasti ada yang harus kita jaga gitu. Apalagi kita sebagai orang Batak ya men. Iya. Anak-anak cowok tuh punya tuntutan. Bener banget. Tuntutan tersendiri untuk melanjutkan marga, untuk melanjutkan hak nama baik orang tua. Memang itu ditemukan dalam semua anak-anak. Bukannya gue mengeneralisasikan, tapi memang keadaan yang terjadi gitu. Cuman memang dalam fakta hari ini kita menemukan memang banyak anak pendeta yang bangsat. Bener banget. Jadi kayak kacau kayak gitu ya. Jujur memang ya ada posisi di mana gue tertekan. Iya. Gue menjalankan hidup tuh secara terpaksa dan lain sebagainya. Bahkan ketika gue memutuskan untuk masuk sekolah teologi pun itu karena maaf kalau gue salah. Gue kayak dicuci otak tuh dari kecil. Oke. Lu akan kuliah di STT. Ya. Jadi gue dari kecil udah tahu gue nggak punya impian sama sekali. Gue nggak punya itu menyebabkan gue jadi malas belajar. Gitu, gue nggak belajar, gue nggak di sekolah tuh gue prestasi nggak bagus. B aja ya. Iya B, ya nggak bego-bego amat, nggak pintar-pintar amat, ya B aja men. Karena jujur 12 tahun gue sekolah tuh gue ngerasa ngapain gue sekolah ini, kan gue nggak dapat. Akhirnya kan gue kuliah pendeta ya. Dulu gue pandangan gue kayak gitu, dan baru sampai di semester 5 dan 6 akhirnya gue sadar. Kayak gitu bahwa ternyata jadi punya panggilan.
gitu. Even gue nemuin hal-hal sulit, makanya kan gue tanya nih ke teman-teman gue yang tadi ini 2 orang cowok nih nggak angkat, mungkin sedang ada doa malam jam 7 gitu. Rasa syukur, rasa pengen jadi gembala, walaupun resikonya tau men, kedepannya anak gue akan ngerasain kayak gini kalau gue menikah. Iya. Kedepannya gue akan difitnah mungkin kayak bokap gue. Kayak yang tadi mereka berdua cerita. Ya, mereka berdua cerita akan menemukan hal-hal yang sulit. Tapi kok gue nggak mikirin hal itu ya? Padahal kan gue di posisi itu gitu. Tapi memang pemanggilan Tuhan tuh luar biasa. Iya. Berkaitan dengan hal ini ya. Nanti kita akan bahas tentang pemanggilan Tuhan nih. Oke. Di episode selanjutnya ya. Betul. Selanjutnya atau sebelum yang kita nggak tahu? Kayaknya belum ya. Belum, kita belum ngomongin tentang pemanggilan. Kayak gitu men. Memang agak ribet. Ini siapa nih yang ngechat? Halo Samuel. Mantap. Lagi ngapain Dik? Nggak ada lagi ngapa-ngapain. Lagi nyantui. Ini kak sekarang mau bikin penelitian tesis toh tentang anak gembala. Jadi kok bisa deskripsikan secara singkat, nanti kak tanya. Oh, oke. Ya. Jadi menurut lo anak gembala itu keluh kesahnya apa sih? Keluh kesah di dalam keluarga apa di luar? Overall semuanya. Keluh kesahnya ya kebanyakan ya dituntut harus ya sempurna. Maksudnya memang kita harus sempurna kan, tapi kayak kita buat salah dikit aja langsung diomongin kemana-mana. Itu yang paling sering. Nah, terus apalagi ya, hidup nggak bisa sembarangan gitu, maksudnya terlalu dikekang, terlalu terlalu banyak aturan yang harus kita turuti gitu. Karena melihat orang tua gembala kan menjaga nama baik orang keluarga juga gitu. Gitu aja. Apalagi ya? Itu aja sih kayaknya Rex, yang paling sering sih itu. Kalau nikmat, soal nikmat jadi anak gembala apa menurut lo? Nikmat anak gembala? Ya disegani banyak orang gitu, disegani orang. Dihormati jemaat. Terus apa lagi ya? Ya apa lagi ya? Ya kadang-kadang ada jemaat yang ngantar berkat lah gitu. Haleluya. Saya juga rasakan itu. Saya juga rasakan itu berkat Tuhan. Aduh, luar biasa ya. Terus kok kan kuliah di sekolah teologi nih. Kenapa walaupun kan susah nih jadi anak gembala, kenapa mau jadi hamba Tuhan? Pribadi nih ya, ini kalau ini masalah pribadi nih guys. Ya. Jadi orang tua gue itu nikah 10 tahun. 10 tahun pernikahan baru mereka dapat anak gitu. Baru orang ini lahir. Terus sebenarnya gue nggak pengen jadi pendeta, gue pengen itu jadi tentara gitu kan. Dari kecil gue pengennya itu jadi tentara. Setiap gue ditanyain orang pengen jadi apa, jadi tentara, orang tua gue langsung nyambungin tuh di belakang, tentara surga gitu. Haleluya. Haleluya. ngomongnya selalu gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, gue sekolah teologi itu karena ya banyak masalah yang udah gue lalui lah. Gue sampai di titik terendah. Gue mikir, gue nggak pernah selama 20 tahun gue hidup nggak pernah gue bahagiain orang tua gue gitu kan. Nah, akhirnya udah gue mau jadi pendeta dah. Akhirnya gue coba tes di sekolah teologi, ya jebol. Padahal apa ya, waktu gue tes itu gue jawabnya sembarang.
Ya, tapi ya mungkin memang jalan Tuhan ya. Yes. Diterima gue jadinya. Ya sampai sekarang udah puji Tuhan udah semester 8. Haleluya. Kamu lulus ntar lagi. Ya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, siap. Kira-kira lu setuju nggak kalau ini masuk YouTube? Hanya udah gue tebak ini pasti masuk YouTube. Gaspol. Thank you Sam. Ada Yos di situ ya. Sam, aduh karena gue sempat ini lagi. Dia sempat gangguan kamera nih. Pas dia lu. Gak apa-apa ya masukin YouTube ya. Slow gas. Siap. Thank you Sam. Tuhan memberkati. Mantul. Haleluya. Oke, mantap. Mantap. Guys, maaf ya guys. Oke. Si Sam tadi maaf ada kendala teknis. Ya. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya antara satu dengan yang lain. Ya. Permasalahannya sebagai orang yang dilahirkan sebagai anak gembala. Yes. Tapi ya kita kan nggak bisa milih kita mulai di mana. Ya. Tapi gue yakin bahwa kenapa Lu lahir di sebagai anak kenapa gembala. Kita lahir sebagai anak gembala atau bukan anak gembala, itu semua pasti punya rancangan Ada rancangan oleh Tuhan. Yes. Gitu. Ya. Jadi ya mungkin sampai sini dulu aja. Sampai saat ini sampai sini dulu aja kita ngebahas tentang kehidupan anak gembala. Kesimpulan kan? Iya, Pasti tuh kita harus ada dalam kesimpulan. Oke, kalau dari gua kesimpulan bahwa lu mau jadi anak gembala atau enggak jadi anak gembala sekalipun, Yes. pasti ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, ada tanggung jawab yang harus kita jaga. Jadi tetap semangat menjalankan kehidupan. Ya. Mungkin ada yang sulit, ada yang mungkin beban yang berat ketika kita menjalankan hidup sebagai anak, tapi tetap fight, tetap berjuang karena kita adalah jawaban buat keluarga kita. Haleluya. Kalau gue sih setuju banget ya sama apa yang lu katakan. Mungkin gue agak menambahkan dari percakapan tadi nih. Ya. Berdasarkan cerita-cerita anak gembala 3 biji. 4 lah malu. Ya, tambah gue 4 lah ya. Itu semua karena tidak adanya kesadaran satu dari rasa bersyukur. Ya. Gitu, sempat kecewa, tertindas dan lain sebagainya. Memang secara manusia adalah hal yang normal, tapi sikap kita menentukan kayak gitu. Akhirnya mereka bisa terpanggil masuk ke dalam pelayanan, bahkan mau jadi pelayan juga. Gue juga gitu sih, kayak karena apa? Karena waktu proses belajar gue, ketika gue masuk seminari ya, waktu pun sebut merek, ketika gue masuk sekolah teologi dan akhirnya dalam perjalanan ini menemukan kenapa pembaharuan pikiran gua. Ya. Itu Roma 12 ayat 2. Kita buka kayaknya ya. Sebagai penutup ya. Ya, hamba Tuhan Yonatan tolong. Roma 12 ayat 2. Yang berkata adalah Silakan. Saya tidak buka. Aduh, enggak, lu buka. Roma 12 ayat 2. Ayat 2. Oh, ini gua highlight nih langsung. Nice. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jujur, kehidupan bebas itu bukan kehendak Allah. Kenapa? Ya akhirnya gue bertanya-tanya, man, kenapa gue dilahirkan di keluarga gembala? Bisa jadi kalau gue bukan anak dari keluarga gembala, gue hidupnya bebas banget. Benar. Gitu. Jadi memang penempatan Tuhan ke dalam keluarga kita ada tujuan dari diri kita maupun orang di sekitar kita, orang tua kita. Semuanya tuh punya tujuan. Segala sesuatu yang Tuhan beri itu baik. Tinggal bagaimana kita meresponi hal itu. Dalam keadaan tidak baik sekalipun kita meresponi itu. Dan itu hanya bisa dijawab melalui pembaharuan
Budi? pola pikir kita Pola pikir. pola pikir kita harus berubah. Ya. Nah, pola pikir kita harus berubah untuk menghadapi hal itu. Jadi mungkin gue segitu men. Oke, jadi mungkin kita bisa bikin part-part selanjutnya kali ya. Iya. Misalnya ngebahas tentang keluh kesah Anak gembala. Iya. Mungkin karena kan gue yakin setiap anak-anak pribadi pasti punya keluh kesahnya masing-masing. Iya. Gitu. Yes. Oke, seperti biasa. Setelah kesimpulan kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Indra. Oke, haleluya teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah membahas berkaitan dengan anak gembala, keluh kesah, apa yang akan dilakukan dan lain sebagainya. Tuhan, biarlah perbincangan kami jadi berkat, bukan hanya untuk jadi anak gembala, bukan hanya untuk anak gembala, tetapi juga untuk teman-teman yang mungkin mau melayani Tuhan sepenuh hati, atau teman-teman yang daripada bukan anak gembala, sehingga kami bisa dapat memahami lebih lagi kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, pemanggilan-Mu atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Teman-teman, thank you banget Ya. Sudah nonton sampai akhir, dan semoga video ini sangat memberkati teman-teman semua, dan ditunggu video-video selanjutnya kita ngebahas tentang keluh kesah anak gembala, Dan juga part-part yang lain ya. Part lainnya tentunya. Kita udah 5 episode. Thank you guys, dan God bless you. Tuhan Yesus memberkati.